Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kami hormati para narasumber yang luar biasa, serta Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-20. Melalui webinar bertajuk Peran Biologi Molekuler pada Pemeriksaan Kesehatan, saya Regita Gulparvati selaku Ketua DEMA FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan bertugas sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator selama acara ini berlangsung. Semoga kegiatan ini bisa memberikan wawasan baru khususnya bagi masyarakat umum tentang pentingnya biologi molekuler dalam dunia medis dan kesehatan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka acara dengan keberkahan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara-saudari dari Departemen Keislaman DEMA FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada saudari-saudari Altaf dan Halwa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kalian, maka simaklah dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan seri tilawahnya. Semoga menambah keberkahan bagi acara kita hari ini. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Dr. Ahmad Zaki, Magister Epidemiologi Spesialis Ortopedi FICS. Kepada Dr. Zaki kami persilahkan. Terima kasih, Regita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama mungkin alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar kolaboratif, saya kira dari kemahasiswaan, dari alumni, kemudian dari staf pengajar, sekaligus mewakili pusat riset dan diagnostik FKUIN Jakarta untuk suatu tema yang saya kira sudah sangat banyak diangkat begitu, dan saya kira ini bukan lagi kita bilang adalah masa depan, tapi adalah hal yang terkini begitu ya, yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikut belajar dan menguasainya, karena pendekatan kemudian personalized medicine menjadi suatu hal yang menjadi suatu keniscayaan di praktek kedokteran dan kesehatan dewasa ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti mungkin bisa mengajak yang lain untuk bisa hadir dan menyimak paparan dari para narasumber yang hadir pada webinar pagi hari ini. Saya ingin mengangkat dua hal. Yang pertama, personal experience. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mencoba nih membeli suatu kit pemeriksaan genetik begitu ya, melalui toko online ya. Bayangkan semudah itu kita beli melalui toko online, kemudian kebetulan waktu itu ada diskon, walaupun ya harganya saya kira mungkin kalau dibanding dengan pemeriksaan darah biasa tentunya masih lebih mahal, tapi saya kira ini kan masalah perhitungan ekonomis yang nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian datang paketnya, ada tahapan-tahapannya, ada instruksi-instruksinya, pemeriksaannya juga sangat mudah, cuman menggunakan swab mukosa mulut begitu, yang juga sudah sering dilakukan di kampus kita. Kemudian instruksi untuk packagingnya kembali dan kemudian dikirimkan, dan tidak berapa lama hadir tuh genetic profile dari hasil saya yang melampirkan banyak hal. Ini kalau boleh saya baca ya, ada APOE genotype gitu yang associated dengan cardiovascular issue, FTO gene varian, COMT gene varian, MTHFR gene varian, yang ini bisa cerita banyak begitu ya dalam suatu aplikasi. Saya kira ini adalah hal yang sudah menjadi sangat mudah dan sangat lumrah begitu di dewasa ini. Dan saya kira kita punya kesempatan yang besar untuk bisa melakukan hal yang serupa, karena resources kita saya kira sudah cukup memadai, tinggal bagaimana packagingnya kita lakukan, dan karenanya kita mungkin bisa lebih kompetitif dalam hal itu begitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita sama-sama aware, dan webinar pagi hari ini saya kira juga untuk lebih meningkatkan kesadaran itu, bahwa mungkin kalau pemeriksaan ini kita bisa lakukan untuk target remaja atau anak-anak bahkan, ini akan lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada target person, kepada keluarga dan kepada lingkungan pada akhirnya, untuk lebih memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan resiko kesehatan baik sekarang maupun masa depan.
Itu yang pertama, sebagai suatu personal experience, ya cerminan bagaimana kemudian kemajuan teknologi dalam bidang diagnostik kesehatan saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengajak seluruh komponen sivitas akademika, mahasiswa dengan riset-riset yang saya kira sekarang bahkan mahasiswa preklinik saja sudah bisa melakukan riset-riset genetik begitu, molekular, staff dengan bagaimana kita juga mengedepankan riset-riset yang sesuai dengan roadmap penelitian, baik itu yang terkait dengan nutrigenomics, genetik molekuler, dan lain-lain, serta tentunya alumni yang berkecimpung dalam bidang diagnostik molekuler ini untuk kita bisa mengembangkan pusat riset diagnostik molekuler FKUIN Jakarta yang sudah kita set up. Dan dengan segala keterbatasan yang ada, saya kira kita bisa berkembang tahap demi tahap untuk kemudian kita memberikan kontribusi yang besar, bukan saja bagi riset di dalam ruang lingkup Fakultas Kedokteran, tapi lebih besar lagi berkontribusi pada peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang early diagnosis, deteksi dini, dan penelitian terkait dengan molekuler. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap bahwa webinar ini akan menginisiasi kembali, menstimulasi teman-teman sekalian, terutama yang tertarik dengan topik ini. Sekali lagi, topik ini bukan menjadi sesuatu yang sifatnya sangat jauh future, tapi ini sudah menjadi suatu kenyataan di saat ini. Dan dengan segala kemudahan-kemudahan sosial media dan dukungan-dukungan IT lainnya, saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat mungkin kita laksanakan, bukan saja menjadi riset bagi sivitas, tapi bahkan menjadi ventura bagi institusi. Terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tolong diajak terutama teman-teman yang tertarik dari mahasiswa, dari alumni, untuk menyimak paparan para narasumber yang sudah lama menekuni bidang ini. Semoga bermanfaat, berkah, dan insya Allah dapat memberikan maslahat yang besar buat masyarakat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Zaki. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Zaki atas sambutan dan arahannya. Semoga FKUIN Syarif Hidayatullah Jakarta semakin jaya terus memberi kontribusi nyata dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Nah, memasuki sesi inti, kita akan mulai dengan pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Kris Adianto, Sarjana Sains, Magister Biomed PhD. Beliau merupakan pakar biomed yang akan membahas tentang aplikasi biologi molekuler dalam dunia medis dan potensi penerapannya untuk deteksi penyakit. Kepada Bapak Kris Adianto, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya matikan layarnya ya. Baik, supaya gampang. Baik, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan untuk semuanya, para peserta acara webinar ini, terima kasih atas keikutsertaan dalam acara pagi ini. Baik, di acara ini saya akan membahas suatu topik yang pertama, yang judulnya adalah pemanfaatan ilmu teknologi biologi molekuler untuk kesehatan menuju SDG Indonesia Emas tahun 2045, karena sekarang memang topiknya paling banyak adalah menuju Indonesia Emas ya nantinya. Baik, bisa di slide berikutnya. Baik. Seperti yang telah saya kemukakan di awal pembicaraan, topik ini jadi sangat penting bagi kita semua karena akan mendukung visi nasional untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan memiliki kemampuan berdaya saing di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saya membawa topik ini. Baik, selanjutnya, next. Untuk mengawalin, pertama kali mungkin kita harus tahu lebih dahulu apa sih sebenarnya biologi molekuler tersebut dan apa yang menjadi dasar pemahaman teknologi biologi molekuler tersebut.
Mungkin kita masih mengingat ya pada tahun 2020 pada saat COVID ya, eh, kita akan mengingat atau mengenal mengenai adalah istilah PCR, kemudian virus corona dan vaksin. Sehingga mungkin sampai saat ini masih kita belum lupa ya mengenai istilah-istilah tersebut. Namun ada banyak hal yang perlu semua orang memahami apa sebenarnya yang menjadi dasar dari teknologi biologi molekul tersebut. Nah, di kita next slide-nya, tolong. Baik. Untuk memahami mengenai biologi molekuler, ya, maka pertama kali kita harus tahu mengenai apa itu sebenarnya DNA. Kita mungkin yang mahasiswa kedokteran atau pelajar SMA atau yang pernah belajar ilmu biologi tentu tahu mengenai apa itu DNA. Jadi sebenarnya DNA itu adalah suatu molekul cetak dasar atau blueprint untuk kehidupan yang mengandung instruksi biologis yang akan membuat setiap spesies menjadi unik. Artinya kita menjadi unik ya. Dan DNA ini akan diwariskan dari orang tua ke anak dan keturunan selanjutnya. Slide berikutnya. Agar memudahkan kita paham mengenai DNA itu sendiri, maka kita harus mengetahui seperti apa molekul DNA itu yang memberikan instruksi biologis. Di slide ini kita bisa membaca bahwa struktur DNA tersebut seperti untaian ya, benang, pasangan benang yang ada di dalam pasangan itu ada kode-kode bahasa seperti adenin atau A, timin atau T, sitosin atau C, guanin atau G. Nah, kode-kode bahasa ini sebenarnya dapat kita analogikan dengan abjad alfabet A, B, C, D, E, dan seterusnya yang dalam bahasa kita ya, yang dapat memberikan makna jika disusun dalam bentuk kalimat atau suatu bahasa. Jadi DNA itu sebenarnya adalah instruksi yang dimana di dalamnya instruksi biologis yang di dalamnya mengandung kode-kode atau kode-kode bahasa ya, jadi abjad-abjad bahasa ya. Slide berikutnya. Dalam bidang biologi molekuler, kode atau abjad tersebut baru bermakna setelah diubah menjadi suatu protein. Jadi kalau dalam tadi kode bahasa, misalkan bahasa ya, kita sehari-hari, abjad-abjad tersebut baru bisa bermakna bila menghasilkan suatu kalimat. Tapi kalau dalam biologi molekuler, maka kode-kode tersebut atau abjad tersebut baru bermakna setelah diubah menjadi suatu protein. Kita ambil contoh suatu protein enzim seperti amilase. Kita tahu amilase itu ada di dalam liur kita yang akan mengubah nasi atau ya karbohidrat, makanan yang kita makan, dalam bentuk kompleks menjadi yang dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh kita dan nantinya akan dapat digunakan menjadi energi sehingga kita dapat melakukan suatu kegiatan. Seperti telah saya kemukakan, DNA merupakan cetak biru kita atau blueprint kita. Nah, karena DNA itu merupakan suatu cetak biru atau suatu catatan yang penting yang tidak boleh dirusak, maka DNA tersebut di dalam tubuh kita yang keberadaan dalam sel itu disimpan atau disimpan dalam suatu kompartemen atau organel sel yang kita namakan sebagai nukleus, ya. Sehingga DNA tersebut harus benar-benar tidak boleh dirusak, tidak boleh hancur atau segala macam. Karena itu adalah cetak biru kita. Nah, agar cetak biru tersebut dapat digunakan menjadi suatu produk, dalam hal ini ada protein, maka cetak biru tersebut akan disalin, ya, akan disalin dan salinannya tersebut akan dibawa ke kompartemen sel tertentu yang akan digunakan untuk menghasilkan protein. Ini bisa lihat di mana DNA-nya itu akan disalin, salinannya berupa RNA. RNA tersebut nanti akan dikeluarkan dari inti, kemudian akan dibawa
ke organ tertentu yang nantinya menjadi suatu protein. Dalam bahasa awamnya agar lebih mudah kita pahami mengenai DNA tersebut, bahwa kita ambil contoh misalkan kita ingin membangun suatu bangunan atau rumah ya, berarti cetak biru tersebut adalah blueprint dari bangunan kita sendiri, ya, di mana dalam blueprint tersebut akan disalin dan salinan tersebut yang nantinya akan diberikan pada pekerja bangunan yang membangun rumah tersebut. Slide berikutnya. Bila tadi saya sudah memberi informasi mengenai DNA sebagai blueprint yang membawa instruksi biologis kita, maka dalam DNA itu ada suatu istilah yang dinamakan genom atau genom dan gen. Apa sih sebenarnya genom dan gen tersebut? Kalau kita analogikan kembali seperti dalam slide sebelumnya, yaitu dalam mendesain bangunan di mana DNA adalah blueprint bangunan, maka genom tersebut dapat dianalogikan sebagai keseluruhan dari isi dari blueprint tersebut. Sedangkan gen itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan instruksi tersebut. Ya, jadi bila kita kembalikan ke biologi molekuler, genom adalah molekul penyimpan informasi genetik. Genom DNA adalah blueprint yang menyimpan blueprint yang menyimpan informasi genetik. Sedangkan genom adalah keseluruhan informasi genetik yang ada dalam DNA tersebut. Sedangkan gen adalah bagian dari genom tersebut. Jadi nanti dalam genom itu ada gennya banyak jadinya ya. Slide berikutnya. Nah, karena DNA itu merupakan instruksi biologis yang kita miliki, itu sumbernya dari mana sebenarnya? Asalnya dari mana? Jadi, bila kita menarik perjalanan kehidupan kita ke belakang, di mana kita memiliki orang tua kita memiliki orang tua lagi, dan selanjutnya, maka DNA tersebut yang kita miliki atau genom yang kita miliki itu adalah perpaduan dari orang tua kita sendiri. Jadi, ada perpaduan dari ayah kita maupun ibu kita. Dengan demikian, kita akan memiliki instruksi genom yang merupakan perpaduan dari kedua orang tua kita. Slide berikutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan apakah instruksi genom itu akan diwariskan dari orang tua kita dan akan menentukan tentang diri kita, sifat diri kita. Banyak anggapan bahwa sifat apapun yang kita miliki adalah kopian ya, 100% kopian yang sama dengan orang tua kita. Namun sebenarnya pendapat ini tidak 100% benar. Karena sebenarnya genom itu sendiri sangat kompleks dan sangat rumit. Dalam arti gen yang ada dalam genom tersebut belum tentu 100% akan memberikan sifat dalam diri kita, siapa diri kita, ya. Memang ada sebagian kecil gen yang gen kita yang sifatnya sama dengan orang tua kita. Namun ada juga gen yang lain yang baru memberikan sifat pada diri kita jika berinteraksi dengan banyak gen dan lingkungan. Oleh sebab itu ada pemahaman mengenai bahwa gen tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Ya, jadi sifat kita dipengaruhi tidak hanya dari orang tua kita, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dari kita sendiri. Slide berikutnya. Nah, setelah kita paham mengenai apa itu DNA, apa itu genom, apa itu gen, dan selanjutnya, maka di slide ini saya akan membawa para peserta webinar untuk mengenai topik diskusi kita. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu sebenarnya SDGs atau Sustainable Development Goals.
itu merupakan 17 tujuan kesepakatan yang dibuat oleh PBB dalam rangka menghadirkan solusi komprehensif dan berkelanjutan terhadap tantangan dunia di masa depan, terutama di dunia bidang kesehatan, karena kita bergerak di bidang kesehatan ya. Sehingga 3 tujuan SDGs yang saya tarik di sini untuk saya bahas di sini adalah yang berhubungan dengan kehidupan sehat dan sejahtera, inovasi dan infrastruktur serta kemitraan untuk tujuan. Dengan demikian, kita nanti bisa menghubungkan dengan menuju Indonesia Emas 2045. Slide berikutnya. Jika kita mengkaitkan peran pelajaran biologi molekuler dengan SDGs dan tujuan Indonesia Emas, terutama dalam bidang kesehatan, maka dengan mempelajari dan memahami bidang ilmu biologi molekuler, kita akan diharapkan dapat melakukan inovasi di masa depan untuk melakukan diagnosis yang cepat, sehingga kita dapat mendeteksi penyakit genetik infeksi dengan cepat dan dapat mengembangkan terapi personal medicine. Tadi sudah saya katakan, setiap orang sifatnya unik. Jadi, setiap orang itu punya keunikan masing-masing yang belum tentu obat-obat yang kita berikan nantinya juga bisa memiliki faedah yang sama dengan masing-masing individu. Slide berikutnya. Di Indonesia, banyak faktor kesehatan yang menjadi tantangan yang harus dihadapi pada saat ini, yang agar nantinya bangsa Indonesia akan menghasilkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan, kepandaian, daya saing yang terbaik di masa depan. Adapun tantangan kesehatan di Indonesia pada saat ini, yang paling utama adalah tantangan pertama adalah penyakit infeksi. Ya, seperti yang kita ketahui, ternyata penyakit infeksi masih banyak ditemukan di Indonesia, terutama TBC dan lain-lain. Kemudian penyakit tidak menular, juga banyak bila di rumah sakit ditemukan kasusnya. Ini adalah tantangan-tantangan yang berhubungan dengan kondisi kesehatan atau penyakit. Tantangan berikutnya adalah di Indonesia, genetika populasi itu sendiri masih belum mengalami tren atau belum dipetakan lah, belum ada pemetaan dengan baik. Padahal jika kita sudah mampu melakukan pemetaan genetika populasi, maka pengobatan personal atau personal medicine itu dapat diterapkan. Karena setiap individu yang tadi sudah saya ceritakan sebelumnya, itu adalah memiliki keunikan, masing-masing memiliki keunikan satu dengan lainnya. Sehingga dengan adanya genetika populasi yang telah dipetakan, di masa depan kita bisa memberikan pengobatan yang tepat sasaran terhadap masing-masing individu. Slide berikutnya. Walaupun teknologi maupun pemahaman biologi molekuler ini belum 100% berkembang pesat di Indonesia, namun sebenarnya sudah pemahaman itu sudah berjalan, terutama pada awal tahun 2020-an, di mana di seluruh dunia ada kejadian mengenai serangan COVID-19. Pada saat itu, semua warga di dunia mulai belajar atau memahami mengenai teknologi biologi molekuler. Salah satunya mempelajari mengenai PCR yang digunakan untuk deteksi COVID. Selain PCR, pada saat itu juga mulai dikembangkan mengenai kita kenal namanya sequencing, artinya mengetahui urutan dari si virus yang pada saat itu pada saat COVID, urutan DNA dari si virus SARS-CoV tersebut atau virus yang menyebabkan COVID tersebut. Di mana ternyata adanya varian-varian pada virus tersebut akan menimbulkan keparahan pada
yang ditimbulkan oleh si virus SARS-CoV tersebut pada pasien. Selain itu juga genetika aplikasi di dunia nyata bidang biologi molekuler yang sudah banyak dikembangkan, misalkan untuk deteksi kanker atau tes genetik untuk deteksi kanker ataupun deteksi talasemia yang sudah dikembangkan ya. Dan yang paling baru ini adalah mengenai CRISPR. CRISPR walaupun masih dalam bidang pengembangan, tapi teknologi CRISPR ini di masa akan datang mungkin dapat digunakan untuk memperbaiki suatu penyakit yang diakibatkan oleh kelainan genetik. Slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya katakan mengenai penyakit-penyakit ada yang berhubungan dengan teknologi biologi molekuler. Kalau tadi virus COVID hubungannya dengan penyakit-penyakit teknologi biologi molekuler yang berhubungan dengan penyakit infeksi. Nah, teknologi biologi molekuler juga bisa digunakan untuk pendeteksian penyakit secara genetik. Karena teknologi biologi molekuler memang dasarnya adalah mempelajari genetik individu seseorang. Di slide ini saya ingin membahas penyakit genetik dan tantangan di masa depan. Selain pemanfaatan teknologi biologi molekuler untuk mendeteksi suatu penyakit yang diakibatkan oleh mikroorganisme seperti pada tahun 2020, maka dengan memahami biologi molekuler, kita juga bisa melakukan pencegahan terhadap suatu kondisi penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, atau yang kita kenal sebagai penyakit genetik. Dengan mengetahui atau pemahaman penyakit ini, kita bisa melakukan pencegahan agar generasi berikutnya tidak membawa penyakit genetik tersebut. Slide berikutnya. Sebagai contoh penyakit genetik yang banyak ditemukan di Indonesia, saya ambil contoh di sini adalah talasemia, di mana ternyata kasus pembawa sifat talasemia di Indonesia lumayan cukup tinggi ya, lebih dari 5%. Dengan kita memahami teknologi biologi molekuler tersebut, kita bisa dapat mengembangkan suatu teknik yang nantinya dapat digunakan untuk pemeriksaan genetik pada orang-orang yang akan menikah atau kita namakan screening genetik sebelum melakukan pernikahan. Dengan melakukan screening tersebut, maka calon pengantin dapat mengetahui penyakit genetik apa yang mereka miliki dan apa yang akan diselesaikan atau apa yang akan dihadapin di masa depan jika dia atau mereka akan tetap terus melangsungkan pernikahan antara individu yang membawa penyakit genetik tersebut. Selain tersebut, dengan memahami teknologi biologi molekuler ini, kita bisa mengembangkan suatu tes molekuler yang hemat waktu dan biaya, sehingga pemeriksaan genetik yang nanti dilakukan bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Slide berikutnya. Ini adalah pembahasan sebelumnya hampir sama dengan yang berikut sebelumnya. Selain untuk deteksi talasemia dan genetik, sebenarnya aplikasi teknologi biologi molekuler itu sudah banyak dijalankan ya untuk program nasional. Ambil contoh untuk deteksi kanker serviks ya, misalkan deteksi HPV DNA untuk nantinya apakah seorang wanita nanti ke depannya akan mengalami kanker serviks atau tidak. Yang lainnya bisa juga untuk menganalisis keterkait dengan stunting. Ya, di Indonesia itu stunting juga tinggi kasusnya. Tapi harap diingat, stunting itu bukan penyakit genetik, tapi penyakit yang bisa ditimbulkan oleh ada keterkaitan antara gen-gen yang berhubungan dengan proses metabolisme. Ya. Slide berikutnya.
Eh, ada suatu pertanyaan yang saat ini mungkin bisa kita pikirkan, kita hadapin, yaitu adalah apakah penerapan, pemahaman, dan pemanfaatan teknologi biologi molekuler di Indonesia itu sudah merata atau belum ya? Bila tahun 2020 pada saat COVID yang apa ya, yang menjadi pusat layanan molekuler itu hanya di kota-kota atau daerah-daerah besar saja, sehingga tidak mencapai daerah-daerah pelosok. Inilah yang menjadi tantangan untuk kita memahami pemanfaatan teknologi biologi molekuler. Dengan memahami teknologi tersebut, kita bisa melakukan inovasi pengembangan sehingga ke depannya kita bisa menghasilkan suatu metode atau suatu teknologi yang bisa terjangkau di seluruh wilayah di Indonesia. Selain teknologi, kita juga memerlukan sumber daya manusianya. Makanya sangat diperlukan sumber daya manusia di Indonesia yang paham mengenai teknologi biologi molekuler sehingga nantinya dapat mengembangkan teknologi tersebut. Slide berikutnya. Nah, adapun strategi yang mungkin bisa kita terapkan ke depannya untuk menuju Indonesia emas, terutama dalam bidang kesehatan dan berkaitan erat dengan bidang ilmu teknologi biologi molekuler adalah penguatan riset dan pendidikan biologi molekuler untuk segala bidang ilmu yang terutama terkait dengan kesehatan, ya. Misalkan saat ini di Fakultas Kedokteran kami sudah di mana mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran di FK UIN beberapa sudah melakukan penelitian ke arah teknologi biologi molekuler, ya, sehingga memiliki dasar basic biologi molekuler yang baik. Kemudian juga melakukan kolaborasi lintas sektor, yaitu antara tenaga medis, para ahli teknologi, karena memang para insinyur, ya, artinya di sini teknologi, sehingga dapat mengembangkan apa yang kita inginkan, serta para pengatur kebijakan. Di kolaborasi lintas sektor ini sangat diperlukan agar ke depannya Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Selain itu, tadi sudah saya katakan bahwa data genetik di Indonesia masih belum populer, ya. Mungkin ke depannya kita bisa mengembangkan namanya biobank yang nantinya dapat menjadikan dasar untuk pengobatan khusus atau personal medicine, ya. Slide berikutnya. Nah, untuk meningkatkan teknologi biologi molekuler, maka kita sangat memerlukan peran dari mahasiswa dan akademisi, terutama mahasiswa yang bergerak di bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan alam, serta akademisi juga, sehingga nantinya bisa mengembangkan teknologi tersebut. Slide berikutnya. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pengetahuan baik mahasiswa maupun akademisi di bidang teknologi, bidang biologi molekuler di Indonesia, maka ke depannya kita bisa mengembangkan produk-produk teknologi biologi molekuler sendiri. Karena tadi sudah saya katakan bahwa saat ini kita sebagian besar masih menggunakan teknologi yang berasal atau diimpor, ya, dari luar, sehingga memerlukan biaya yang mahal. Tadi mungkin Pak Dekan sudah menginformasikan pada saat beliau melakukan deteksi genom, deteksi gen keluarganya, biayanya tidak murah, ya, karena itu memang harus diimpor, barangnya harus datang dari luar. Nah, mungkin ke depannya kita bisa melakukan inovasi sehingga kita bisa membuat teknik kit-kit yang produk lokal sendiri yang bisa kita kembangkan. Slide selanjutnya. Namun harap diingat, ya, teknologi biologi ilmu molekuler itu seperti pisau bermata dua sebenarnya, ya, di mana setiap sisinya sangat tajam.
Oleh sebab itu diperlukan etika dan regulasi agar teknologi ini tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan negatif. Terutama dalam hal misalkan saat ini mungkin sudah banyak mendengar mengenai yang tadi saya katakan adalah CRISPR. CRISPR adalah suatu teknik mengedit gen. Ya, kita mengedit gen sehingga nanti mungkin bila kita tidak melakukan adanya regulasi dan etika yang baik, kita bisa sembarangan mengedit dan akibatnya akan menghasilkan individu-individu yang mungkin ya bisa tidak kita harapkan. Slide berikutnya. Untuk mengatasi tantangan dan di bidang biologi molekuler tadi sudah saya informasikan sebelumnya, maka solusi dan strategi nasional yang diperlukan di sini adalah pelatihan sumber daya manusia mengenai biologi molekuler, edukasi masyarakat lewat sekolah dan media mengenai biologi molekuler, dan pengembangan alat murah dan cepat serta kolaborasi multisektor. Sebagai penutupnya, saya akan menginformasikan biologi molekuler bukan hanya untuk laboratorium, artinya bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang ingin bekerja di laboratorium saja, tetapi juga bisa dikembangkan dan dapat digunakan ke masa depannya agar kita akan menghasilkan generasi-generasi bangsa yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi semua. Sekian presentasi webinar saya. Semoga semua informasi yang saya berikan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita mengenai peran teknologi biologi molekuler bagi kesehatan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Kris atas penyampaian materi yang sangat informatif dan membuka wawasan baru. Sebelum kita next ke sesi selanjutnya, izin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengisi link formulir pendaftaran dan juga absensi yang sudah ada di kolom komentar ataupun bisa men-scan dari barcode yang disediakan di layar. Sembari menunggu, saya juga izin membacakan terkait dengan CV dari Bapak Kris Adianto, Sarjana Sains, Magister Biomed PhD, yang dimana riwayat pendidikannya itu di S1 Biologi Universitas Nasional Jakarta, S2 Ilmu Biomedik FKUI Jakarta, dan S3 Molekular Biologi di Yamaguchi University Jepang, dan memiliki riwayat pekerjaan sebagai dosen bagian ilmu biokimia FKUI Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2004 sampai sekarang. Baik, berikutnya karena sudah mengisi link registrasi ataupun yang ada di kolom chat Zoom, kita akan mendengarkan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh nanti untuk tanya jawab akan setelah di sesi materi kedua digabung. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Dr. Harning Tias Alifin Jasmine, Magister Sains, yang akan membahas terkait dengan bagaimana penerapan biologi molekuler secara klinis, serta bagaimana masyarakat awam dapat mengambil manfaat dari kemajuan teknologi ini. Sebelum untuk ke materinya, saya izin membacakan CV dari Dr. Harning Tias Alifin Jasmine, yaitu riwayat pendidikannya S1 dan profesi Dr. FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2014 dan juga S2 di Immunology of Infectious Disease Royal Tropical Medicine and Hygiene di University of London UK, dan untuk riwayat pekerjaannya sekarang dokter di Rumah Sakit Umi Bogor. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Tias. Terima kasih Dr. Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Ini ya, saya share screen. Sudah terlihat? Sudah dokter. Oke, ya terima kasih atas kesempatannya. Untuk disclaimer dulu, dibandingkan dengan Pak Kris yang dosen saya, ini saya masih mula banget berkecimpung di biomedik ini. Jadi hari ini saya akan membahas tentang aplikasi dari biologi molekuler dalam penyakit infeksi ya. Jadi kan memang biologi molekuler ini terdengarnya sangat teknis, tapi kenyataannya
di kehidupan sekarang, khususnya di bidang kesehatan, biologi molekuler ini sangat dekat aplikasinya di dunia medis dan di kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi hari ini saya akan bahas 4 poin kenapa biologi molekuler dalam penyakit infeksi ini sangat penting. Terus ada review sedikit infeksi dan sistem imun, pentingnya biologi molekuler untuk penyakit infeksi, dan apa saja aplikasi biologi molekulernya ini dalam penyakit infeksi. Nah, kenapa topik biologi molekuler ini penting ya? Jadi ini kalau ingat tahun lalu ya, ada marak kasus mpox, meningkat kasusnya di dunia. Sampai di Indonesia sendiri tercatat sampai ada 59 kasus. Mpox ini sebenarnya infeksinya sudah ada dari dahulu ya, tapi emerging artinya muncul tiba-tiba yang angkanya melonjak tahun lalu, tapi alhamdulillah kalau nggak salah sudah terkontrol ya. Terus selanjutnya ada ini kasus COVID-19, ini baru beritanya 27 Mei 2025, 5 hari yang lalu ya, sedang naik lagi di Cina katanya. Nah, terus ada juga ini yang lagi ramai di media sosial, vaksin TB terbaru ya, yang sedang diuji klinis. Nah, dari kasus-kasus ini ternyata kita lihat infeksi ini masih menjadi hot issue gitu ya, di global maupun lokal. Di global lihat kita dari Cina, mpox ini COVID-19 ini dari yang lagi meningkat di Cina, terus mpox yang awalnya meningkat di Afrika sampai ada tercatat di Indonesia, dan lokalnya yang sekarang vaksin TB ini semua erat kaitannya, pencatatan peningkatan kasus infeksi ini, terus pengembangan vaksin yang baru ini erat kaitannya dengan biologi molekuler. Dan peran dari biologi molekuler ini sangat membantu dalam penyakit infeksi untuk deteksi, pencegahan, dan pemantauan yang lebih spesifik dan lebih cepat. Kenapa nanti dibahas ya? Terus ini review sedikit dulu infeksi dan sistem imun ya. Karena lagi bahas infeksi, kita harus bahas dulu nih penyebab penyakit infeksi apa aja yang sering orang awam sebut dengan kuman. Kuman-kuman ini nggak cuman hanya bakteri dan virus, ini juga ada jamur, parasit termasuk ada cacingnya itu juga. Nah, ketika ada infeksi kuman nih, tubuh kita akan merespon dengan pertama ada sistem pertahanan bawaan. Yang jelas untuk merespon kuman ini kan utamanya sel darah putih. Sel darah putih ini kebagi dua, ada sel darah bawaan dan ada yang adaptif. Yang bawaan bakal pertama dia emang udah bawaan dari lahir, dia akan makan dulu nih kuman-kumannya, baru nanti diproses sehingga sistem imun yang adaptif, kita sebutnya si limfosit, bisa memproses untuk menghasilkan antibodi, terus untuk menghasilkan sel imun memori, sehingga bisa mengeliminasi dari si kumannya itu sendiri dan menimbulkan gejala untuk mengurangi terjadinya penyebaran infeksi yang lebih luas. Nah, masalahnya nggak semua infeksi ini bergejala, sehingga penting nih untuk diagnosis butuh sesuatu yang sensitif dan spesifik. Disitulah peran biologi molekuler. Dia punya keunggulan karena dia biologi molekuler ini tadi udah dijelaskan Pak Kris ya, ilmunya ini mempelajari spesifik ke DNA, dan masing-masing makhluk hidup tuh DNA-nya ya khusus gitu. Jadi kalaupun tidak ada gejala, tidak muncul gejala, bisa dideteksi. Contohnya kemarin yang pas COVID-19 kan banyak yang asimptomatik ya. Alhamdulillah dengan adanya PCR,
itu banyak yang bisa terdiagnosis COVID-19 asimptomatik. Nah, terus untuk pemantauan juga banyak contohnya pada seperti penyakit HIV. Ini kita apa namanya pada penyakit HIV kita untuk evaluasi keberhasilan terapi juga itu ada pengecekan viral load. Dan viral load ini pengecekannya menggunakan merupakan aplikasi dari biologi molekuler lagi untuk memantau apakah terapi tersebut sudah sesuai untuk pasien, eh, apakah obatnya sudah tepat, ya seperti itu. Terus untuk pencegahan atau screening, pencegahan atau ini jadi kan yang namanya makhluk hidup itu beradaptasi termasuk kuman. Kuman pun ini beradaptasi bisa dengan bermutasi dia mengubah sistem mengubah si DNA-nya sehingga dia lebih kuat untuk melawan sistem imun kita. Nah, kalau misalkan dia sudah mengubah strategi seperti itu, tentu kita juga harus mengubah strategi kita. Dengan pertama ya tentu kita harus kenal dulu kuman yang barunya, yang kuman yang bermutasinya ini bagaimana. Sehingga apakah obat-obatannya harus digantikah atau ada strategi vaksin yang baru lagi kah, seperti itu. Terus bisa juga kita mengecek populasi rentan. Ada beberapa orang yang memiliki genetik yang berbeda sehingga dia lebih rentan terkena penyakit infeksi yang lain. Nanti ada contohnya. Dan untuk pengembangan vaksin mungkin yang sering kita dengar mRNA vaksin itu seringnya di COVID-19 ya kita dengar, padahal nggak cuma itu aja. Ada juga terakhir saya dengar ada vaksin TB yang baru sedang dicoba untuk bikin mRNA juga, tapi belum se-advance yang kemarin lagi viral ya, vaksin TB Bill Gates ini. Manfaatnya ini bagaimana jadi untuk pasien tentu, contohnya untuk pasien-pasien yang asimptomatik, pengobatannya lebih cepat dan tepat. Ini kemarin saya juga dapat 2 minggu lalu ada ada ibu hamil nggak ada gejala apa-apa, cuman bayinya cuman apa namanya ngeflag aja. Ternyata dicek rapid test untuk penyakit menular positif sifilis sehingga bisa diterapi lebih cepat. Padahal belum ada gejala apa-apa ya. Ini salah satu aplikasi dari biologi molekuler tuh. Dan untuk masyarakat juga karena kita bisa tahu penyakitnya lebih cepat dan lebih tepat, bisa juga kita mencegah penyebarannya ke keluarga, ke masyarakat luas. Ya contohnya tadi ibu yang tadi mungkin karena ibunya positif, kita cek juga bapaknya, kita terapi sehingga ada apa namanya nanti kalau misalnya mereka punya anak hidup tidak menularkan seperti itu. COVID juga aplikasinya seperti itu. Jadi erat ya biologi molekuler kaitannya nggak cuma hanya di lab saja, di rumah untuk di kehidupan masyarakat, di kesehatan masyarakat itu juga sangat bermanfaat. Ini ya contoh aplikasi biologi molekuler. Tadi sudah beberapa disebutkan, contohnya penyakit seperti COVID-19 itu pakai PCR untuk deteksi dari virus itu sendiri. TBC, tuberkulosis ini apa namanya hot issue juga di Indonesia ya. Kasusnya banyak, tiap jaga saya pasti akan ada minimal 2 pasien TB. Dan alhamdulillahnya di Indonesia untuk diagnosis TB ini memang sudah diarahkan untuk pemeriksaan langsung gene expert. Kalau misalkan memungkinkan fasilitasnya ada ya. Gene ini seperti PCR tapi dia otomatis. Kalau PCR itu kan apa ya? Kita kan baca gen pasien maaf. Gen kumannya ada nggak nih? Cara kayak manual gitulah. Tapi kalau gene expert ini udah otomatis, jadi hasilnya cepat tuh keluar. Dari situ juga bisa dilihat apakah bakterinya masih mempan sama obat TB yang standar atau enggak. Seperti itu.
Terus sequencing sama whole genome sequencing ini untuk yang tadi deteksi mutasi. Contoh ini TB ini banyak bisa berubah ya materi genetiknya sehingga perlu strategi yang baru. Sama COVID juga kemarin seperti itu ya, muncul ada Delta, Omicron, itu hasil dari pemeriksaan sequencing ini. Jadi tahu, oh ternyata gejala yang sekarang lebih masif, lebih agresif. Ternyata setelah di sequencing, subtype-nya berbeda. Bukan yang COVID yang ori, sekarang udah COVID 2.0 gitu-gitu ya. Nah, itu hasil dari sequencing. HIV, PCR yang untuk viral load-nya, hepatitis juga ya, untuk viral load rata-rata ini pemeriksaan. Terus ini yang tadi contohnya ada beberapa populasi rentan. Jadi ada orang-orang yang punya mutasi di sel sel darah putihnya gitu sehingga eh, si HIV ini susah untuk menginfeksi si limfositnya, si CD4-nya yang diserang oleh HIV. Eh, dan orang-orang ini ternyata yang memiliki mutasi untuk sulit diinfeksi HIV justru dia punya faktor resiko untuk muncul penyakit kalau misalnya terserang COVID gejalanya gejala berat. Nah, ini kita bisa tahu mutasi protein yang ini gitu, itu kan hasil dari pemeriksaan genom ya, pemeriksaan gennya. Oh, ternyata ada mutasi di protein, di gen yang mengekspresikan protein untuk akses masuknya HIV seperti itu. Ini vaksin mRNA ya yang yang sudah dipakai kemarin di COVID-19. Ini juga kita hasil mRNA ini juga bukan hasil outcome dari si mRNA ini bisa bisa ada gitu ya, bisa lahir di dunia ini juga aplikasi dari biologi molekuler. Mereka cari protein mana nih yang menyebabkan, yang men-trigger, yang memicu reaksi imun di tubuh kita. Setelah dicari, oh ini proteinnya, mereka tarik ke belakang. Protein ini apa nih ya gen yang ngekode ngekode si protein ini, sehingga dibuatlah namanya mRNA, messenger RNA ini sebagai vaksin biar tubuh kita bisa memproduksi antibodi udah sebelum terpapar kita bisa tubuh kita udah pernah tahu nih oh ini yang memproduksi si protein yang membuat sistem imun kita melawan COVID ini. Ya, jadi kesimpulannya biologi molekuler ini nggak hanya bermanfaat di lab aja, tapi udah jadi bagian dari kesehatan masyarakat. Sudah dilakukan di sistem pelayanan kesehatan kita ya. Contohnya tadi yang ibu hamil, itu sudah otomatis dicekkan triple apa ya kalau itu di ininya pemeriksaan triple infeksi itu. Terus TBC juga tuberkulosis itu sudah dicekkan diarahkan untuk pemeriksaan gene expert itu. Dan semakin cepat dan tepat kita deteksi, makin cepat juga pengobatan sehingga penularannya juga makin kecil, penyebaran di masyarakat itu semakin kecil, beban untuk biaya ekonomi juga semakin berkurang. Teknologi ini akan terus berkembang, jadi penting buat tenaga medis, peneliti, dan masyarakat untuk tahu dasarnya sehingga tidak terjadi adanya berita-berita hoax. Takutnya ada berita, oh ini dibikin-bikin, diada-adain. Enggak, ini memang kita ada dasarnya, enggak kita buat-buat gitu ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya share. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Haning Tias atas penjelasannya yang sangat aplikatif dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Mungkin saya izin membacakan pertanyaan yang sudah ada di chat Zoom. Ini terkait dengan materi dari Pak Kris, dari Ibu Ella Laila Sari, yaitu penegakan hukum lingkungan di Indonesia lemah. Banyak area terpolusi substansi kimia berbahaya dari kawasan industri, penduduk yang genotipenya resesif berisiko sakit. Bagaimana teknik deteksi biomolekuler yang terbaik untuk memberikan info bagi pemerintah dan juga apa kaitannya dengan teknologi omik? Terima kasih. Untuk Pak Kris mau langsung dijawab atau mau ditampung untuk pertanyaan nextnya yang di chat berikutnya Pak Kris? Atau saya jawab dulu boleh? Boleh Pak Kris, silakan. Baik. Ini dari Ibu Ella ya. Iya. Baik, selamat pagi Ibu Ella. Saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu Ella mengenai tadi apa ya? Mengenai kalau saya lihat baca di chatnya, maaf sebentar. Teknik deteksi biomolekuler terbaik untuk memberikan info bagi pemerintah. Baik. Teknik bioinformatika yang terbaik untuk memberikan info pada pemerintah mengenai genotype yang resesif berisiko sakit, itu yang pertama adalah teknik PCR yang nantinya dikembangkan dengan teknik sequencing, genome sequencing. Nah, dengan mengetahui sequencing seorang individu, maka kita bisa mengetahui gen-gen resesif apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga ke depannya nanti bisa dibuat suatu pengembangan deteksi lebih cepat untuk gen-gen resesif yang tadi ada kaitannya dengan resiko sakit pada orang-orang yang tinggal di kawasan industri. Ya, jadi dengan demikian kita bisa mengembangkan tekniknya. Biasanya kalau tekniknya itu biasanya kita katakan namanya itu PCR SNP ya, PCR SNP, single nucleotide polymorphism. Jadi kita membuat PCR SNP yang nanti PCR SNP itu hanya bisa mengenali area gen pada orang yang membawa mutasi pada gen yang berkaitan erat dengan munculnya suatu penyakit pada individu yang tinggal di daerah industri tersebut. Nah, kaitannya dengan omik, ya, kaitan dengan omik, apa itu sebenarnya omik itu ya? Teknologi omik itu ya sebenarnya istilah keseluruhan itu bisa meliputi genomik, proteomik, ataupun metabolomik adalah suatu pendekatan yang saling melengkapi untuk melihat apakah paparan dari industri, misalkan kita kaitan dengan industri nih ya, industri kimia berbahaya dengan genetik pada seseorang, ya. Kalau pada genomiknya berarti kita melihat variasi SNP-nya. Tadi kita lihat variasi SNP-nya. Apakah pada orang misalkan di industri tersebut, industri berbahaya, ambil contoh apa ya? Saya agak juga bingung ya. Misalkan gini aja, industrinya menghasilkan senyawa yang bisa mengakibatkan gangguan pernafasan pada orang tersebut. Nanti menyebabkan arah penyakitnya penyakit X gitu. Nah, kita sequencing, kita gen tersebut yang nantinya kita mengetahui, oh mutasinya area A, apa ya? Perubahan urutan bahasa, tadi kan saya juga katakan kode-kode DNA-nya di mana. Nah, setelah itu nanti kita bisa kembangkan untuk mengembangkan teknologi pemeriksaan PCR SNP tersebut yang cepat sehingga nggak usah pakai sequencing lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan kalau tadi berarti kalau omik keseluruhan kita lihat berikutnya adalah ke arah genomik proteomiknya. Kalau tadi kita genomik adalah melihat di tingkat molekuler DNA-nya, genomnya. Kalau proteomik berarti ke arah tingkat lebih tinggi lagi, artinya proteinnya. Nah, jika kita kali proteinnya berarti kita melihat apakah mutasi tersebut akan mengakibatkan perubahan dari protein yang berperan dalam melindungi seseorang terhadap bahan-bahan yang berbahaya tadi. Misalkan ambil contoh apa ya? Kita ambil contoh
paling gampang protein yang berhubungan dengan saya kok jadi lupa ya, yang di hati berhubungan dengan bahan-bahan berat itu saya jadi lupa. Nah, di situ kita melihat bagaimana apakah ada perubahan atau tidak, ya. Kemudian metabolomik kita juga akan melihat apakah protein itu apakah perubahan zat metabolik yang bisa ditimbulkan pada organ atau pada individu tersebut akibat kerusakan lingkungan tersebut. Jadi sebenarnya sangat banyak ya. Jadi manfaatnya dari ilmu biologi molekuler ya. Itu jawaban dari saya. Mungkin dari Mbak Harini Tias ada tambahan? Baik, apakah ada follow up question? Mungkin sebelum itu ada pertanyaan untuk Dr. Tias, nanti bisa dijawab dulu sebelum ke pertanyaan Pak Kris yang lainnya. Untuk Dr. Tias itu ada pertanyaan dari Ibu Rini Puspitaningrum. Tuberkulosis itu sampai tahun berapa bisa jadi NTB? Karena di Fakultas Olahraga UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta ada performa atlet pencaksilat karena ada mirip hepatitis. Bisa dicek dengan biologi molekuler itu perlu berapa sampel? Dari Dr. Tias. Ini maksudnya di Fakultas UNJ ada performance atlet pencaksilat karena ada mirip hepatitis. Saya kurang paham ini maksudnya. Tapi untuk TB NTB ya, NTB ini memang target dari WHO itu kan 2030 ya. Itu ada penurunan 90% kasus kalau nggak salah dibandingkan 25 tahun sebelumnya ya, 2015. Jadi penurunan 90% dibandingkan 2015, terus udah gitu insiden juga ada penurunan, pokoknya ada beberapa kriterianya. Targetnya itu sebenarnya 2030. Tapi tahun lalu itu saya baca di global reportnya TB itu jauh banget dari target ke kenyataannya itu. Terutama kendalanya itu ya karena COVID-19, sehingga kayaknya ada adjustment deh. Cuman saya belum update lagi ya adjustmentnya. Dan Indonesia sendiri itu juga punya target NTB-nya itu 2025 ya Pak, 2000 berapa saya lupa. Ya, ini pertanyaannya ini masih gak bisa dijawab sampai tahun berapa bisa jadi NTB karena kita punya target, kenyataannya masih susah dicapai ya, gitu. Baik, baik, terima kasih Dokter. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan dulu dari Dokter Jules. Recording in progress. Baik, ya izin melanjutkan untuk dari 5 pertanyaan dari Dr. Jules yang ada di kolom Zoom. Untuk Pak Kris ya ini ada 5 pertanyaan tapi terkait dengan satu topik. Apakah tes DNA itu aman dan data saya akan dijaga? Apakah itu CRISPR dan kenapa sering dibicarakan di dunia kesehatan? Apakah rekayasa genetika itu aman? Bukankah itu mengubah ciptaan Tuhan? Dan apakah dengan CRISPR orang bisa didesain jadi pintar atau cantik sejak bayi dan apa perbedaan antara gen dan genom dan mengapa keduanya penting dalam pemahaman penyakit? Mungkin dari Pak Kris bisa dijawab. Baik, terima kasih. Saya jawab pertama dulu nih ya. Apakah tes DNA itu aman dan data saya akan dijaga? Nah, sebenarnya saat itu bukan minggu lalu ya, hari Selasa kemarin ada webinar dari FKUI itu mengenai bank data. Ya, kedepannya akan ada namanya bank data. Artinya diharapkan semua orang yang sudah melakukan tes DNA, datanya disimpan di situ dan benar-benar terjaga aman dengan keamanannya, dengan aman sekali di situ. Walaupun mungkin kalau saat ini biasanya kalau tes DNA itu memang harus harus ada etik dan regulasinya. Sebaiknya memang hasil
apa? eh, Mohon maaf, Pak Kris, apakah suaranya Pak Kris terdengar oleh semuanya? Karena di saya hilang suaranya. Di kamu muncul nggak suaranya Pak Kris? Oh iya, yang Pak Kris. Recording stopped. Recording in progress. halo, maaf terputus. Iya Pak Kris, Halo, maaf tadi terputus. suaranya sempat hilang Pak untuk 5 pertanyaan Hilang. tadi. Oke. Yang pertanyaan pertama sudah saya jawab belum ya tadi ya? Sudah Yang dok, sudah DNA Pak. sudah ya. Ya, yang Sekarang yang CRISPR kedua belum. mengenai CRISPR. CRISPR itu adalah suatu teknologi mengedit DNA. Sehingga nanti DNA yang nantinya menghasilkan suatu protein yang bermasalah bisa diperbaikin. Ambil contoh, saat ini sudah dikembangkan CRISPR untuk penyakit-penyakit seperti bulan sabit, sel bulan sabit, maupun talasemia. Itu kalau nggak salah dikembangkan di luar ya, masih di luar negeri ya, belum di Indonesia. Sehingga nanti ke depannya sel darah merahnya itu menjadi sel darah merah yang normal seperti sel darah merah biasanya, ya. Karena globin yang ada di hemoglobin tersebut diedit yang tadinya rusak, yang tadinya jelek, diedit sedemikian rupa sehingga sama dengan globin orang yang normal, sehingga bisa bisa memperbaiki individu tersebut. Kemudian rekayasa genetika itu aman? Apakah bukan mengubah ciptaan Tuhan? Ya memang. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi dan etik yang ketat ya di sini. Tadi sudah saya kemukakan. Teknologi biologi molekuler itu sebenarnya kayak pisau bermata dua, ya. Bisa kita memberi suatu manfaat, tapi juga bisa membawa suatu kejelekan. Ambil contoh tadi, misalkan di pertanyaan di sini dari Dr. Jules mendesain seseorang menjadi pintar atau cantik sejak bayi, ya itu masih semua ingin kayak gitu ya. Tapi artinya itu kan mengubah-ubah ya, mengubah-ubah ciptaan. Makanya harus ada regulasi dan etik yang sangat-sangat ketat. Ya, jadi hanya yang berhubungan dengan penyakit yang mungkin ya nanti diizinkan melakukan edit CRISPR tersebut. Ya, apa perbedaan antara gen dan genom dan mengapa keduanya penting dalam pemahaman penyakit? Baik, tadi saya analogikan misalkan gini. DNA adalah suatu buku, kita anggap begitu ya. DNA adalah suatu buku. Genom itu adalah bab-bab yang ada dalam buku kita. Sedangkan gen adalah perbabnya. Jadi kalau DNA adalah buku tersebut, ya, yang banyak tersebut, di dalamnya tuh ada genom-genomnya yang berarti bab-bab tersebut, sedangkan gen itu adalah bagian dari masing-masing bab tersebut. Mengapa itu penting dalam pemahaman suatu penyakit? Ya, karena ada gen yang dia menghasilkan suatu kondisi patologis bila berinteraksi dengan gen-gen yang lain. Ambil contoh misalkan untuk penyakit diabetes, itu tidak hanya diakibatkan oleh cuma satu gen saja, tapi interaksi dari banyak gen. Tapi kalau pada penyakit talasemia, ya itu penyebabnya gen globinnya. Jadi dengan memahami mengenai gen dan genom, maka kita bisa memahami suatu penyakit. Ada lagi? Itu sih jawaban dari saya. Baik Pak Kris, Dr. Kembali Kris. ke moderator. Baik Pak Kris. Baik Pak Kris, untuk nanti kalau ada follow up bisa dituliskan di kolom Zoom, chat Zoom oleh Dr. Jules. Ini ada pertanyaan selanjutnya
Tadi dari Bu Ella masih ada follow up question Pak Kris. Kalau misalnya kita Oh menemukan ya, seseorang yang mungkin terlihat sehat, kita cek proteomik. Mungkin dulunya bisa jadi dia pernah terpapar polutan yang merusak metabolisme protein. Begitu kayak Pak kira-kira. Dan juga ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Rini Pulpita Ningrum. Apakah kita bisa ambil darahnya dan di SEM jadi dimensi 4, baiknya di etik dulu? Dan bukankah jika sudah diterjemahkan tidak ada lagi edit DNA? Itu Pak Kris. baik. Terima kasih. Saya mencoba jawab dari yang Bu Ella dahulu. Mana tadi ya? Dan mungkin lebih Kita cek proteomik. dijelaskan lagi Pak Kris terkait dengan Kenapa? perbedaan gen dan genom sama CRISPR karena ini dari Ibu Gema dari Lucy Health ingin dari platform kesehatan untuk ibu hamil dan balita itu masih ingin mendengarkan penjelasannya lagi. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya baik saya ulangin lagi, gen itu dari bagian dari genom tersebut. Jadi kalau genom itu total dari DNA dari bagian semua. Jadi ambil contoh ya tadi saya katakan sebelumnya, kita ambil paling gampang deh, kita ambil paling gampang. DNA adalah blueprint dari suatu desain bangunan, di mana dalam blueprint tersebut bangunan tersebut ada lembaran yang dalam lembar-lembaran untuk desain bangunan tersebut. Nah, dalam lembar-lembaran tersebut itu namanya gen di lembarnya tiap lembarnya. Jadi ada gen untuk gen atau lembar untuk instalasi lampu di kamar A, ada gen atau lembar untuk instalasi lampu di kamar B dan selanjutnya. Jadi gen itu bagian dari si genom tersebut, ya. Kemudian tadi sudah CRISPR memperbaiki genetik seorang bayi agar tidak terlahir cacat. Ya, ada kemungkinan ke depannya bisa dilakukan hal tersebut. Ya, ambil contoh pada penderita thalassemia tadi yang saya katakan, thalassemia ataupun sickle cell anemia. Tapi itu pun baru dilakukan di luar. Walaupun hasilnya ke depannya kan kita tidak tahu ya, apakah nantinya editing itu berhasil atau tidak. Karena masih harus ikutin sampai keberhasilan editing CRISPR tersebut. Karena beda misalkan mengedit pada tanaman dengan pada manusia. Kepada manusia berarti etiknya sangat kompleks sekali ya. Kemudian tadi yang Bu Ella mengenai kita cek proteomik mungkin dulunya bisa terjadi bisa jadi dia sudah terpapar, bisa. Proteomik artinya kita melihat tingkat proteinnya. Ya, kita lihat dari tingkat proteinnya. Bagaimana pada tingkat proteinnya? Nah, pada tingkat proteinnya bagaimana sehingga kita bisa menjawab apakah memang dulunya pernah terpapar atau tidak. Kemudian berikutnya apa lagi ya? Oh, yang dari Bu Rini. Baik. Apakah bisa ambil darah? Baik. Untuk memeriksa DNA itu tidak hanya dari darah ya, mengambil DNA seseorang. Bisa dari semua bagian dari tubuh suatu makhluk. Apakah itu darah, apakah itu kulit, apakah itu jaringan ataupun akar rambut dan segala macam. Kemudian bisa tidak di SEM. SEM berarti dia menggunakan mikroskop elektronik ya molekuler yang jadi mikroskop yang untuk melihat bentuk tiga dimensi atau 4 dimensi. Saya tidak punya pengalaman dalam hal ini, tapi mungkin bisa ya. Ada kemungkinan bisa sehingga kita bisa melihat misalkan ambil contoh pada orang thalassemia sel darah merahnya bentuk menggunakan SEM seperti apa, tapi pada orang normal seperti apa sehingga kita bisa bandingkan di situ. Tapi semua juga harus lolos etik dahulu, harusnya ya. Karena gini, kita bermain dengan teknologi biologi molekuler, bermain dengan data individu, bermain dengan data seseorang. Nah, data itu harus kita amankan, harus dimanfaatkan dengan baik-baiknya dan kita rahasiakan serahasia-rahasianya. Jangan sampai kayak sekarang
Data-data kita banyak tersebar ya, data misalkan data KTP segala macam itu jadi tersebar. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus memang regulasinya dan etiknya itu sangat ketat, harus sangat ketat ya sehingga benar-benar terjaga kerahasiaan seseorang karena DNA itu bisa membaca sifat dan ciri seseorang tersebut. Kemudian apa lagi ya? Ada lagi Ibu moderator? Ini ada ya? Ada dokter. Dari Ibu Aulia ya? Ya, tapi mungkin nanti bisa dijawab Dokter Tias. Kalau yang dari Oh Bu baik. Ella ini, apakah bisa dengan metode yang sama dari multiplex mendeteksi banyak gen menggunakan microarray DNA? Ada follow up question dari Bu Ella, Pak Kris. Itu ke saya atau kalau ke saya pribadi ada bisa. Oh, bisa. Multiplex berarti dia melihat banyak gen sekalian. Ya. Jadi kita cuma meneteskan satu sampel DNA, kita bisa membaca semua gennya. Ya. Kita bisa pakai menggunakan multiplex ataupun microarray DNA bisa. Baik, Gitu Pak. jawaban saya. Baik, Pak Kris, mungkin untuk pertanyaan dari Bu Andam, dari Bu Auliani, dari Dokter Tias mungkin bisa menjawabnya terkait dengan saat ini kan gangguan mental menjadi salah satu isu masalah kesehatan yang menjadi concern karena prevalensinya semakin meningkat, terutama kelompok dewasa muda dan Gen Z kan banyak juga yang terkait dengan mental health ini. Dan umumnya itu baru disadari dan diketahui saat seseorang sudah pada fase yang severe atau berat. Apakah biomolekuler itu bisa diaplikasikan untuk mendeteksi gejala awal atau risiko seseorang untuk mengalami gangguan mental seperti depresi? Jika iya, bagaimana tekniknya? Mungkin dari Dokter Tias bisa menjawab. Ya, ini pertanyaannya bagus ya, aplikatif banget. Jadi kalau saya jawabnya ini ada 2 poin. Pertama, bisa nggak lama ini dulu, gangguan mental itu nggak cuma dari genetik aja. Gangguan mental itu ada triggernya dari environment juga. Ada ya maksudnya kalau ingat lagi apa namanya di stase psikiatri itu kan yang memang penyakit mental itu nggak cuma dari tubuh doang, itu bisa dari lingkungan juga, bisa juga dari apa ya jasmani, rohani dan lingkungan ya intinya. Jadi itu nggak bisa kita cuma kacamata dari tubuh dari jasmaninya doang. Tapi bisa nggak biologi molekuler ini diaplikasikan untuk mendeteksi? Bisa. Pertama, contohnya pada orang skizofrenia ya, itu memang ada beberapa, saya lupa tapi nama gen-gennya apa aja, tapi memang itu ada resiko genetiknya skizofrenia. Bisa kita kalau misalkan mau mentarget cek gen itu bisa. Kedua, bisa juga jadi kalau di luar negeri itu terkenal depresi itu karena kekurangan vitamin D. Nah, uniknya ini tuh di apotek-apotek di luar negeri itu udah punya kayak rapid test. Kalau kita kan terkenalnya rapid test tuh antigen COVID gitu ya. Mereka punya rapid test untuk vitamin D. Jadi bisa ngecek kurang vitamin D apa enggak. Nah, kalau misalnya kurang kalau misalkan kayak oh ini blues gitu ya. Jangan-jangan emang kurang vitamin D, makanya di sana disediain tuh rapid test apa untuk cek vitamin D di apotek, terus ada suplemennya juga bisa beli sendiri seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Dokter Tias. Untuk dari Bu Andam, apakah ada follow up question? Mungkin sembari menunggu, saya juga izin bertanya ya Dokter Tias. Tadi kan di data WHO itu kan resistensi antimikroba itu kan terus meningkat. Juga kalau misalnya kita sakit itu biasanya kita juga dikasih antibiotik. Nah, sebenarnya pendekatan dari molekuler itu bisa nggak sih digunakan untuk memetakan pola resistensi, baik di tingkat komunitas atau di tingkat pasien? Kalau ada itu juga implementasinya bagaimana? Karena itu terkait dengan penelitian saya juga. Ya sudah pernah riset yang ini. Oh, Pasti ada apa namanya dicek itu ya apa namanya pemetaan kuman di rumah sakit pun itu kita wajib harus ada pemetaan apa namanya resistensi kuman. Dan itu biasanya ada laporannya juga kalau kayak gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? resistensi antimikroba sama antibiotik gitu dok di tingkat komunitas ataupun di tingkat pasiennya.
Iya, kalau komunitasnya nggak minum antibiotik ya untuk apa ya? Tapi kalau yang pasti minum, maksudnya yang pasti mendapatkan antibiotik kan itu mungkin di puskesmas, di rumah sakit. Cuman kalau di ya itu ya puskesmas rumah sakit. Kalau rumah sakit jelas ada puskesmas paling ya mungkin untuk yang cek TB ya, yang pasti banget ada apa namanya dicek sekutum berkala, dicek yang macam-macam berkala itu kan bisa jadi itu ada data iniannya juga. Itu sih paling yang aplikasinya untuk mapping. Baik, dokter. Terima kasih karena juga tidak ada lagi pertanyaan di chat Zoom. Oh, masih ada lagi dari Bu Ella. Saat ini di UK dan Eropa banyak anak muda menggunakan nitrous oxide atau gas ketawa. Jika kadar toksik di darah kurang, unscreening minimal berapa jumlah gen untuk menegakkan diagnosis? Mungkin ini dari Dokter Tias atau Pak Kris yang ingin menjawab itu. Dari Baru dengar nih aku NO ya, dipakai buat ini ya. dari Pak Kris Kalau mungkin. buat negakin diagnosis pasti harus dari anamnesis, pemeriksaan fisik penunjang ya. Kalau untuk gen mungkin dari point of view-nya Patris bagaimana? Baik, saya coba menjawab ya. Artinya di sini kadar toksik di darah kurang untuk screening minimal berapa jumlah gen untuk menegakkan diagnosis. Baik, kita nih sekarang melihat gennya kadar gen manusia ya. Kalau tadi kan kalau misalkan kayak COVID itu kan gennya kita lihat gen virus ya. Jadi biasanya kayak PCR-nya berapa sih virulensi atau virulensi nanti ya. Berapa sih mungkin Mbak Tias juga masih ingat ya. Kalau yang COVID kita lihat apa? Saya kok jadi lupa. CT ya, CT-nya. Iya, CT-nya Siti. pada CT-nya berapa sih sebenarnya di situ? Kalau itu kan pada COVID kalau CT-nya di atas dikurang dari 10 atau kurang dari 20 berarti banyak sangat-sangat sangat sangat banyak sekali virusnya dibandingkan di atas 20. Nah, kalau kita melihat pada gen individu pada seseorang, kita sebenarnya tidak perlu melihat CT-nya karena kita tidak menanyakan ekspresinya, nggak melihat apakah ekspresinya terbentuk atau tidak. Misalkan kita melihat hanya mengetahui ada nggak sih gen pada orang itu yang punya faktor resiko untuk tadi apa sih bisa sensitif terhadap kadar gas NO misalkan seperti itu. Nah, kembali kita lihat kalau misalkan kita lihat ke proteomiknya berarti nanti kita harus lihat kadar enzim yang berperan dalam proses apa ya detoksifikasi. Nah, kedua, kemudian kita lihat bagaimana enzim tersebut diekspresikan, berapa jumlah protein tersebut diekspresikan. Baru kita bisa melihat juga ke arah ekspresinya. Jadi kita tidak hanya satu saja melihat apakah ada gennya atau tidak, tapi juga bisa ke banyak faktor. Jadi bisa sebenarnya untuk screening bisa. Intinya sih bisa, gitu. Itu sih kepada moderator penjelasan saya. Baik, terima kasih Dokter Tias dan Pak Kris. Izin untuk follow up dari Bu Andam untuk Dokter Tias. Berarti jika untuk mendiagnosis tidak bisa hanya dari molekuler, tetapi harus mempertimbangkan faktor lain dan untuk memprediksi atau mengetahui apakah seseorang itu berisiko memiliki gangguan mental atau tidak, berarti masih memungkinkan. Iya, betul. Kita nggak boleh ya diagnosis apa namanya suatu penyakit itu cuman dari satu ini aja ya, penunjang aja. Kan manusia, kan pasien itu ya manusia, kita harus lengkap dari anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, penunjangnya juga. Untuk screening juga kita apa namanya harus tetap anamnesis juga, pemeriksaan fisik juga harus lengkap ya. Baik, terima kasih Dokter Tias. Untuk
Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya izin untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi. Panitia akan memberikan sertifikat penghargaan kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu pada hari ini. Ini yang pertama untuk Pak Kris, apakah bisa untuk on kamera Pak Kris untuk melakukan sesi dokumentasi penyerahan dari sertifikat? Baik, terima kasih. Izin dokumentasi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Pak Kris atas ilmunya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kepada Dr. Tias. Apakah bisa on kamera, Dr. Tias? Baik. Untuk Dr. Tias belum ya, sudah kelihatan. Izin dokumentasi nih, dokter. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Dr. Tias. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya menjadi amat jariah dan bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Alhamdulillah, rangkaian webinar hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita telah bersama-sama mempelajari dan memahami bagaimana biologi molekuler berperan penting dalam pemeriksaan kesehatan, dan juga diskusinya tadi sangat baik dari sisi teoritis maupun aplikatif. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber hari ini dapat menambah wawasan kita, memperluas cara pandang terhadap dunia medis, serta menjadi bekal untuk lebih peduli dan bijak dalam menjaga kesehatan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Saya mewakili seluruh panitia dan keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber atas ilmu baru yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dari awal hingga akhir acara. Saya, Regita Golparvati, mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu jalannya acara ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di kegiatan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Semoga Terima bermanfaat. kasih. Recording stopped. Terima Amin. kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih.